Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Punce Putra Adi dengan NPM 24032010136 dari kelas bela negara G126 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Sains UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di sini saya akan eh, mem- menjelaskan atau memaparkan secara garis besar artikel yang telah saya buat, yaitu implementasi nilai-nilai bela negara dalam perspektif keilmuan teknik industri bidang manajemen industri. Jadi di sini sebelum masuk kepada inti dari artikel, sebelumnya bela negara itu eh, pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan upaya pertahanan fisik, tetapi di dalam nilai bela negara itu juga terkandung kontribusi warga negara melalui peran profesional sesuai dengan ilmu yang telah didalami. Itu menurut Kristiani pada tahun 2022. Kemudian eh, di sini karena saya adalah mahasiswa dari program studi teknik industri, maka saya bidang profesional ilmunya berada pada penjurusan teknik industri. Di sini yang saya ambil penjurusannya adalah manajemen industri. Jadi dalam manajemen industri itu ada banyak hal yang dapat dipelajari dan ditekuni dengan baik. Di sini ada seperti contohnya ada operation manager, yaitu orang yang mampu mengoptimalkan modal, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan efisiensi melalui perencanaan dan pengendalian yang tepat. Nah, lanjut kita masuk kepada inti dari artikel di sini. Ada tinjauan pustaka yang pertama adalah konsep bela negara. Jadi bela negara itu adalah wujud tanggung jawab warga negara dalam menjaga keberlangsungan bangsa melalui penghayatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar moral kehidupan nasional. Jadi di sini itu konsep bela negara itu adalah di mana seluruh masyarakat itu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga keberlangsungan bangsa yang harmonis. Kemudian selanjutnya ada teknik industri di bidang manajemen industri. Di sini saya ada bahas dua. Ya, untuk yang pertama ada lean management dan efisiensi industri. Nah, jadi lean management itu adalah lean management dan efisiensi industri itu adalah bagaimana caranya seorang engineer, industrial engineer itu melakukan pekerjaan secara efisien mungkin dan menghilangkan pemborosan pada setiap tahapan. Nah, apa untungnya? Untungnya di sini adalah organisasi yang konsisten menerapkan lean manajemen ini akan cenderung mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, buat di bangsa kita itu manfaatnya banyak sekali. Contohnya kita dapat menghemat sumber daya, pemborosan, karena kita mengefisiensikan penggunaan sumber daya. Jadi kita dapat ya mengurangi pemborosan lah. Kemudian juga bagi negara kita, kita dapat membuat suatu produk atau perancangan yang mungkin kita dapat pasarkan secara luas di internasional, dan itu apabila kita melakukannya dengan sangat efisiensi maka dapat memberikan keuntungan bagi bangsa kita juga seperti itu. Lanjut, di sini adalah evaluasi pemasok dan manajemen rantai pasok. Nah, di sini juga masuk ke dalam em, manajemen teknik industri dikarenakan di sini itu kita juga memanajemen atau merancang bagaimana eh, sistem terbuatnya eh, logistik. Jadi bagaimana logistik itu bisa berjalan dengan baik, dengan efisien, dengan efektif, sehingga tidak memiliki pemborosan pada pekerjaannya. Nah, di sini itu pemilihan pemasok yang tepat menjadi faktor strategis dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan stabilitas operasional perusahaan. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya dari awal-awal,
dalam manajemen industri itu kita harus membuat sistem yang efisien dan seefektif mungkin untuk mengurangi pemborosan. Nah, di sini juga sama halnya dengan rantai pasok untuk supply chain. Kenapa? Karena kita mengejar efisiensi dari gudang menuju pabrik, kemudian dari pabrik menuju jalur distribusi lainnya lagi. Itu. Kemudian di sini yang terakhir ada kinerja SDM dan kualitas produksi. Jadi kinerja sumber daya manusia memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil produksi di lingkungan industri. Tingkat absensi, pola kerja, dan konsistensi kehadiran dapat berpengaruh langsung terhadap jumlah produk cacat yang dihasilkan. Jadi di sini kita sebagai manajemen di bidang industri, kita juga harus memastikan bahwa sumber dayanya itu juga berjalan dengan baik. Kita tidak hanya merancang sistem seperti supply chain, kemudian dari manajemen di bidang perusahaannya, kita juga harus memastikan bahwa sumber daya manusianya itu juga baik, seperti itu. Jadi dari tingkat absensi, pola kerja, kita juga harus merancang itu semua. Nah, di sini eh, dapat disimpulkan penerapan Lean dalam proses produksi yang berfokus pada pengurangan pemborosan mencerminkan bentuk kontribusi nyata untuk memperkuat kemandirian industri nasional sebagai wujud kecintaan tanah air. Yang saya jelaskan tadi, manfaat dari manajemen industri seperti efisiensi, efektivitas, dan lain-lain itu sangat berperan baik bagi bangsa kita. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi tantangan global. Nah, ini pada sumber daya manusia ini kita sudah masuk ke ranah bela negara. Jadi, bentuk kesadaran tanggung jawab dari setiap pekerja itu adalah bentuk kesadaran, eh, bentuk tanggung jawab. Dan bentuk tanggung jawab itu adalah salah satu bentuk dari nilai bela negara. Kemudian optimalisasi sistem produksi, efisiensi operasional, dan pengendalian kualitas menggambarkan sikap disiplin serta etos kerja yang sejalan dengan nilai bela negara. Nah, jadi di sini sikap disiplin, optimalisasi, dan lain-lain yang telah disebutkan pada bab 2 tadi, itu di sini berhubungan semua. Jadi di sini itu adalah ada pembahasan tentang disiplin serta etos kerja. Nah, di sini disiplin juga kerja keras itu ada juga nilai bela negara, karena itu juga bentuk dari nilai tanggung jawab. Kemudian disiplin itu juga bentuk dari nilai bela negara. Kemudian eh, di sini integrasi teknologi dan data dalam operasional industri menunjukkan kesiapan untuk memanfaatkan inovasi demi kemajuan negara. Jadi di sini dari semua yang telah kita lakukan, dari manajemen industri, kemudian sampai kinerja sumber daya manusia itu semuanya terintegrasi dan semuanya itu dilakukan untuk demi kemajuan bangsa negara kita. Seperti itu. Nah, dari halaman terakhir ini ada ada penutup dan juga di sini ada daftar pustaka. Saya menggunakan di sini ada sumbernya total ada 4 jurnal dan 1 buku seperti itu. Jadi total saya menggunakan 5 untuk daftar pustaka pada artikel bela negara saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.